Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fulvinus Junior Tono. Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan dan para sahabat sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita sambut pagi hari ini sambil menaikkan syukur kepada Tuhan yang oleh karena anugerah-Nya berkenan memelihara kita dengan kasih-Nya. Sehingga pada pagi hari ini pula kita beroleh kesempatan untuk beribadah kepada-Nya. Mengawali ibadah kita, marilah kita heningkan diri kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengungkapkan rasa sukacita kami, manakala pada saat ini kami dapat berjumpa dengan Tuhan, berelasi bersama, memuji nama Tuhan, berdoa dan merenungkan firman-Mu. Apabila sebentar firman-Mu akan diwartakan, mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, agar kami dibimbing untuk mengerti dan memahami setiap bagian dari firman-Mu. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus menerangi setiap kami, baik kami yang dipercaya untuk menyampaikan firman-Mu maupun rekan-rekan kami yang mendengarkannya. Akhirnya kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, ke dalam pimpinan tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum melanjutkan ibadah kita, marilah kita bersama pujikan sebuah lagu yang diambil dari Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati.
Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini saya beri tema Rumah Tempat Perteduhan. Nats yang mendasarinya diambil dari kitab Mazmur pasal 127a ayat pertama yang mengatakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara, dan mempergumulkannya, serta bersedia melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Ada seorang remaja berusia 16 tahun bernama Amran. Dia berasal dari keluarga kaya. Ayahnya seorang kontraktor yang cukup berhasil dalam usaha pekerjaannya. Ibunya seorang wanita karir dan bekerja di sebuah bank. Amran adalah anak bungsu dari 3 bersaudara yang semuanya laki-laki. Kakaknya yang sulung, seorang sarjana teknik sipil, bekerja membantu usaha pekerjaan sang ayah. Sedangkan kakaknya yang nomor 2 kuliah di luar negeri. Mereka adalah keluarga yang mapan, tinggal di rumah mewah, dikelilingi taman-taman yang indah, berlimpah secara materi. Tetapi apa yang dialami Amran? Bagaimana keadaan dirinya di tengah-tengah kehidupan keluarga yang bergelimang harta ini? Apakah dia menikmati semuanya itu dan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera? Ternyata tidak. Amran mengalami kesepian dan kesendirian. Dia justru tidak betah tinggal di rumah. Sepulang dari sekolah, dia tidak langsung pulang. Dia pergi ke rumah teman-temannya dan baru pulang ke rumah larut malam. Apa yang didapatinya ketika dia sampai di rumah? Situasi rumah yang bisu dan beku. Semua anggota keluarga sibuk dengan urusan dan kepentingan masing-masing. Saling cuek satu sama lain, tidak ada gelak tawa atau candaria. Amran kehilangan apa yang cukup mendasar dalam hidupnya, yaitu kepedulian, perhatian, dan sentuhan cinta kasih. Ia ingin didengar pada saat dia mau bercerita. Dia ingin berbagi ketika ada masalah yang menimpa dirinya. Namun semuanya hanya impian belaka. Amran mengalami krisis cinta kasih. Prestasinya di sekolah pun semakin merosot. Pihak sekolah mengatakan bahwa Amran mengalami broken home. Sahabat Kristus yang setia, setiap orang tentunya merindukan dan mendambakan agar rumah tempat tinggal mereka dapat membuat mereka betah dan kerasan untuk dihuni. Bukan saja rumah dapat memberikan naungan pada waktu panas dan perteduhan pada waktu hujan, tempat yang nyaman untuk beristirahat di kala letih dan penat, tetapi kehangatan hubungan sesama anggota keluarga yang terjalin dekat dan akrab, yang dapat saling mendukung, saling memberi, saling peduli, saling percaya, dan saling mengasihi. Itulah yang membuat rumah kita benar-benar menjadi home sweet home. Sahabat, apakah yang harus kita lakukan agar setiap kita sungguh-sungguh dapat merasakan home sweet home? Home is the best place to live. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia yang mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Artinya, senyaman-nyamannya, seenak-enaknya tinggal di rumah orang lain, tinggal di rumah sendiri tetaplah yang paling nyaman. Sahabat, yang pertama-tama kita harus lakukan, hendaknya setiap anggota keluarga mau menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan keluarga kita. Pada saat kita tinggal bersama ayah, ibu, suami, istri, anak-anak sebagai satu keluarga dalam satu rumah, hendaklah masing-masing pihak menyadari adanya pola mendasar yang diajarkan Yesus
dan yang juga diteladankan olehnya, yaitu hidup dalam cinta kasih. Kasih adalah yang paling besar. Kasih memberikan kita kekuatan, iman, dan pengharapan untuk mengatasi segala sesuatu. Salah satu masalah yang paling umum yang membuat anggota keluarga tidak betah tinggal di rumah sendiri adalah adanya buruknya relasi dan komunikasi yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti ketidakpekaan, keterpusatan pada diri sendiri, salah mengekspresikan perasaan, kesibukan, mau menang sendiri, dan banyak hal lain. Marilah kita selalu berefleksi dan mengoreksi diri, meneliti kembali cara kita berkata-kata, bersikap, bertindak satu terhadap yang lain. Sahabat, apakah setiap kita sebagai sesama anggota keluarga selalu mempunyai hati terbuka untuk saling menyambut, saling menerima satu sama lain dengan penuh kehangatan dan penuh cinta? Mengembangkan relasi dan komunikasi yang baik tanpa ancaman dan rasa takut yang membuat setiap kita merasa nyaman, penuh damai sejahtera, sehingga ketika kita pergi, kita ingin cepat-cepat pulang untuk menikmati kebersamaan yang terjalin bersama keluarga, ngobrol bersama, tertawa, mengisi kembali energi yang habis, mengurai keruwetan-keruwetan yang kita alami selama di sekolah dan di tempat pekerjaan. Atau apakah sebaliknya? Apakah ketika kita pulang ke rumah, kita merasa gerah, bukan karena rumah kita kekurangan udara, ventilasi yang kecil, tetapi karena suasana yang tidak nyaman, di mana di rumah seringkali terjadi pertengkaran, pasang jarak satu sama lain. Jangan sampai hal ini terjadi. Rumah yang tidak hangat mendorong orang-orang yang di dalamnya ingin pergi jauh dan enggan pulang ke rumah. Sahabat, mari kita bersama-sama membangun rumah kita atas dasar Yesus Kristus. Rumah sebagai wadah penuh cinta yang senantiasa menyelimuti hidup setiap anggota keluarga, di mana Tuhan, kawan sejati, sumber kasih dan damai sejahtera selalu tinggal bersama kita. Jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah bersama kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyertai ibadah doa pagi hari ini. Kiranya melalui ibadah hari ini, iman dan kehidupan rohani kami semakin dikuatkan, semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Dan kami juga semakin dimampukan dalam mengasihi, melayani Tuhan dan sesama dengan bertambah baik. Kami ingin mendoakan kehidupan umat-Mu secara pribadi maupun dalam keluarga mereka. Tuhan limpahkan kesehatan yang baik, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Di tengah kesibukan mereka, biarlah mereka tetap rindu selalu mencari Tuhan, rajin beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, dan mengikuti acara-acara persekutuan maupun pembinaan iman yang diadakan gereja. Kami juga ingin mendoakan kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini. Banjir, tanah longsor, kebakaran yang terjadi di mana-mana. Biarlah melalui campur tangan Tuhan, semua masalah ini dapat teratasi dan para korban bencana dapat segera tertolong. Begitu pula dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, biarlah seluruh rakyat Indonesia dapat menjalani kehidupan yang aman, tentram, sejahtera, sehingga dapat tercapai kehidupan yang adil, makmur, dan sentosa. Akhirnya kami hendak menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini, agar Tuhan lindungi dan sertai, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar dalam pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan.
Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin.